Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Pohon Kehidupan. Dan part ke-57, mari kita mulai. Thorn yang saat ini berhadapan dengan salah satu god bersayap 8 merasa sangat jengkel saat mendengar god tersebut meminta untuk dipuja. Jadi dengan segera, Thorn meluncurkan serangan sulurnya ke arah sosok god itu. Ujung sulur yang dimiliki Thorn sekarang berbentuk mirip kepala cacing yang bergigi, berfungsi seperti vampir yang mampu menghisap darah. Namun serangannya dengan mudah ditangkis oleh sosok tersebut sambil mengatakan jika seorang malaikat tidak memiliki darah. Selain itu, sosok itu kembali bertanya mengapa Thorn tidak mau memuja dirinya. Menanggapi pertanyaan itu, Thorn menjawab bahwa hanya ada satu sosok yang layak untuk disembah, dan sosok itu jelas bukan yang ada di hadapannya. Seketika itu, Thorn kembali mengeluarkan semua sulurnya dan bersiap untuk menyerang lagi. Melihat situasi tersebut, sosok itu meminta izin untuk menikmati momen kesombongan Thorn, karena menurutnya tidak lama lagi ia akan menginjak mayat Thorn yang sudah kaku. Sementara itu, Peregrine Falcon telah mencapai sebuah kota dengan menggunakan perangkat teleportasi. Sesampainya di lokasi tersebut, Falcon segera memberitahukan kepada King Kuan jika Siolan meminta mereka untuk menghancurkan menara hitam yang berada di sana. Karena menara itu mengeluarkan semacam formasi sihir. Meski mereka belum memahami sepenuhnya tujuannya, mereka yakin jika formasi itu tidak membawa kebaikan. Dan setelahnya, Falcon langsung bergegas untuk menyampaikan informasi itu kepada anggota lainnya. Namun, saat Falcon masuk ke dalam alat teleportasi, perangkat tersebut dihadang dan dihancurkan. Menurut sosok god yang berada di tempat itu, seorang pembawa pesan tidak seharusnya dibiarkan hidup. Kemudian, Leng Feng, King Kuan, dan yang lainnya segera menyerang menara hitam itu dengan seluruh kekuatan yang ada dalam diri mereka. Akan tetapi, menara tersebut tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Meski mereka telah memanfaatkan semua kemampuan yang mereka miliki, tiba-tiba mereka diserang oleh sosok god yang ada di lokasi tersebut. Ia menyatakan jika menara itu tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan fisik. Setelah mendengar pernyataan tersebut, King Kuan dan Leng Feng menyatakan bahwa ini adalah kebetulan besar karena mereka juga memiliki kekuatan elemental. Mengetahui jika musuhnya memiliki kemampuan serupa, sosok itu segera melepaskan jubah yang dikenakannya dan mengajukan pertanyaan tentang peringkat mereka. Di Ten Great Beasts, setiap makhluk sihir memiliki klasifikasi tertentu. Sigma dan Cyclops yang telah dihabisi sebelumnya berada di urutan ke-8 dan ke-9. Dengan demikian, sosok itu meminta King Kuan dan Leng Feng untuk memberitahukan posisi peringkat mereka. Tapi karena dirinya tidak mendengar jawaban apapun, sosok god itu menyatakan jika dirinya berada di posisi ketiga. Dan kini ia berencana untuk menghabisi mereka semua. Di lokasi lain, sosok god bersayap malaikat terjebak dalam ikatan sulur Thorn. Meski dalam keadaan terjepit, ia masih mampu menyerang Thorn dengan tembakan energi spiritual dari salah satu sayapnya. Beruntungnya, Thorn dapat menghindar dari serangan tersebut, yang mana sosok god itu menyatakan jika serangan Thorn sama sekali tidak berdampak. Namun, Thorn dengan cepat memanfaatkan salah satu sulurnya dan berhasil memisahkan kepala sosok god itu. Meski kepalanya terlepas, sosok god tersebut masih mampu mengancam dan menghujani caci maki kepada Thorn. Menyaksikan situasi tersebut, Thorn berpikir bahwa sepertinya kepala adalah titik lemah dari sosok god itu. Dengan demikian, Thorn bertekad untuk menggunakan kesempatan ini guna segera mengakhiri pertempuran dengan menghisap seluruh darah di tubuh sosok god itu hingga habis. Namun tiba-tiba, tubuh tersebut meledak dan membuat Thorn terpental ke belakang. Dan setelah ledakan mereda, sosok god itu telah bertransformasi menjadi bentuk monster dengan banyak gigi berkat kekuatan god fisik miliknya. Thorn yang sebelumnya terlempar akibat ledakan, kini menyerang lagi menggunakan sulurnya dari balik asap tebal. Namun semua serangannya langsung terpental saat bersentuhan dengan tubuh sang god. Menyaksikan serangan Thorn yang tidak mampu melukainya, god tersebut mencemooh Thorn yang menganggapnya terlalu naif. Karena tidak mungkin ia akan membiarkan dirinya menerima serangan tanpa perlawanan.
Meski demikian, Thorn tetap gigih dan melancarkan serangannya kembali. Dan kali ini fokus serangannya tertuju pada bagian belakang tubuh God. Namun, God itu langsung berbalik serta berusaha menangkap ujung sulur Thorn dengan mulut miliknya. Sementara itu, ia menembakkan serangan spiritual dari belakang tubuhnya, yang mana karenanya itu berhasil melukai Thorn dengan cukup serius. Merasa belum kalah, Thorn kembali memperbanyak jumlah sulurnya dan melilitkan semuanya ke tubuh God. Sekali lagi, God itu melepaskan energi spiritual dari seluruh tubuhnya. Meski begitu, Thorn tetap yakin untuk memenangkan pertarungan ini, di mana dirinya bertekad menghisap lawannya sampai habis. Namun, God itu kembali menembakkan energi spiritual dari seluruh badannya dan bertanya, apakah kemampuan Thorn hanya sebatas itu saja? Menanggapi pertanyaan tersebut, Thorn menganggap jika lawannya itu berisik dan bersiap untuk menyerang lagi. Sayang, sebelum ia dapat menyerang, God sudah terlebih dahulu melepaskan energi spiritual dari salah satu mulutnya yang langsung membungkus tubuh Thorn. Secara perlahan-lahan, energi itu terus memadat dan mengecil hingga akhirnya menghilang. Bersamaan dengan itu, God tersebut mengungkapkan jika Thorn akhirnya lenyap ke dalam kehampaan. Kemudian ia pun tertawa nyaring, merasa sukses meraih kemenangan. Namun tiba-tiba cairan merah segar memancar dari seluruh tubuh si God. Ia merasa sangat bingung dengan keadaan fisiknya, di mana ia sangat ingin tahu tentang apa yang sebenarnya Thorn lakukan kepadanya. Selain itu, ia terus-menerus merasakan kehilangan tenaga spiritual. Dan akibatnya, ia menjadi panik karena jika keadaan ini berlanjut, dirinya akan mati secara perlahan. Oleh sebab itu, ia berencana untuk meninggalkan tubuh tersebut. Begitu ia berhasil terpisah, tubuh utamanya langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, dirinya yang tersisa hanya sebagian kecil. Merasa sangat marah karena kekuatan spiritualnya hampir habis. Meskipun menang, dalam keadaan seperti itu, ia sangat khawatir karena pasti akan dihina oleh semua kawan-kawannya. Namun, ketika ia mencoba untuk bergerak lagi, sesuatu tiba-tiba menembus kepalanya. Sosok yang menyerangnya tidak lain dan tidak bukan adalah Thorn, yang mana dirinya terbentuk dari genangan darah tubuh utama si God sebelumnya. Melihat Thorn yang muncul di depannya, si God mulai bertanya-tanya mengapa musuhnya masih hidup, hingga ia menyadari jika sosok-sosok tersebut adalah klon dari Thorn. Hal ini kembali memunculkan pertanyaan baru dalam benak si God tentang sejak kapan Thorn berhasil menyusup ke dalam tubuhnya. Menjawab pertanyaan itu, Thorn menyatakan jika sejak awal ia tidak pernah menghisap darah si God, melainkan justru menyuntikkan darahnya sendiri ke dalam tubuh si God untuk merusaknya dari dalam. Menurut Thorn, lawannya memang sangat kuat. Namun, bagi dirinya lawannya yang berada di tingkatan 5 Order terlalu meremehkan dirinya. Karena baginya, lawan itu bukanlah God yang sebenarnya. Mendengar setiap kata dari Thorn, si God merasakan kemarahan yang sangat dalam dan berusaha menyerang salah satu klonnya. Meski telah kehilangan tubuh aslinya, ia masih memiliki kekuatan yang setara dengan 4th Order. Namun, dirinya langsung terjerat oleh sulur Thorn hingga akhirnya tidak dapat bergerak. Dalam keadaan terdesak, si God mencoba mengancam Thorn. Ia mengklaim jika ia dibunuh, God lainnya akan semakin kuat. Tanpa menghiraukan ancaman itu, Thorn tertawa dengan keras dan semakin memperkuat cengkramannya hingga si God tersebut hancur dan menemui ajalnya. Setelah sukses meraih kemenangan dalam pertarungan, Thorn merasakan kelelahan yang luar biasa. Meski darahnya hampir habis dan rasa ingin beristirahat sangat besar, ia menyadari jika ia perlu segera bergabung dengan yang lain dan memberikan bantuan kepada mereka. Tak jauh dari lokasi tersebut, para beast tikus yang dipimpin oleh Lang Feng terus menghadang Magic Beast yang ingin menerobos. Sementara itu, di puncak menara hitam, Lang Feng dan King Quan masih terlibat dalam pertarungan melawan salah satu god. Namun, Lang Feng terlihat sangat terluka dan sedang mengeluarkan setetes darah. Di sampingnya, King Quan tetap berjuang sekuat tenaga dengan menggunakan wujud raksasanya. Ketika King Quan mampu meluncurkan serangannya, god yang terkena langsung membalas dengan tembakan energi spiritual. Akibat serangan itu, tubuh besar dari King Quan hancur berantakan.
Saat King Quan terdesak, Leng Feng kembali maju dengan melakukan serangan bayangan. Sayangnya, serangan bayangan tersebut dapat ditahan dengan mudah oleh si God. Setelah itu, God kembali meluncurkan serangan energi spiritual yang ditujukan kepada Leng Feng. Beruntungnya, serangan tersebut dapat dihindari oleh Leng Feng dan justru mendarat di dekat King Quan. Dari semua yang terjadi, Leng Feng menilai jika lawannya terlalu kuat dan kekuatannya tidak wajar. Tiba-tiba saja, sebuah aura kekuatan muncul dan langsung menyatu dengan tubuh si God. Yang mana si God menyadari jika itu adalah kekuatan dari si nomor 12 yang sebelumnya telah terbunuh. Mendapat tambahan kekuatan, God tersebut menjadi sangat bahagia dan tertawa keras. Sedangkan Leng Feng dan King Quan yang melihat itu semua merasa sangat terkejut dan kebingungan karena melihat kekuatan spiritual lawannya meningkat dengan sangat drastis. Menyaksikan lawannya yang sedang dalam keadaan bingung, si God mengungkapkan jika salah satu God mengalami kematian, maka energinya akan berpindah kepada God yang lain. Dengan cara ini, kekuatan mereka akan semakin meningkat setiap kali salah satu dari mereka gugur. Akhirnya, ia memberikan peringatan kepada Leng Feng dan King Quan jika sekarang adalah bentuk evolusi dari dirinya, jadi akan sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Di kotak kedua, Kang Guru sedang bertarung melawan Domu. Dalam pertarungan itu, Domu menyatakan jika Kang Guru tampaknya akan mendapatkan beberapa luka baru. Pernyataan tersebut segera dibalas oleh Kang Guru dengan menyebutkan jika semua makhluk yang mengakibatkan luka tersebut sudah mati, kecuali Kyuubi. Tapi tiba-tiba sebuah aura spiritual memasuki tubuh Domu. Melihat hal itu, Kang Guru merasa terkejut karena kekuatan spiritual lawannya meningkat pesat. Tanpa berlama-lama, Domu melesat menuju belakang Kang Guru. Dari posisi tersebut, Domu melancarkan serangan sambil menciptakan cahaya yang sangat terang. Akibatnya, Kang Guru tidak bisa menghindar karena pandangannya terhalang sesaat. Domu pun berhasil menangkap ekor Kang Guru dan membantingnya berkali-kali. Setelah merasa puas, Domu mengungkapkan jika ia akan mencari Xiu untuk membalas dendam setelah selesai dengan urusannya di sini. Setelah diserang dan mendengar ucapan Domu, Kang Guru merasa sangat marah dan memunculkan aura gelap yang melimpah. Aura gelap itu segera menyelimuti tangan dan juga kakinya. Lalu Kang Guru maju menyerang wajah Domu. Namun serangannya tidak memberikan dampak sama sekali dan Domu hanya tersenyum sinis. Saat itu Domu teringat jika sebelumnya ia tidak bisa membuat luka parah pada tubuh Xiu. Maka kali ini ia berniat untuk meninggalkan lubang besar di tubuh Kang Guru. Seiring dengan itu, perut Kang Guru langsung tembus oleh tangan Domu. Kang Guru yang berada dalam situasi genting langsung menggenggam lengan Domu dan berteriak lantang jika ia menyerahkan sisanya kepada seseorang. Pada saat yang bersamaan, terdapat sosok yang turun dari atas dengan membawa kapak besar yang siap menyerang. Yang mana ternyata sosok itu adalah Bull Demon sambil menghujat Domu. Dengan kemunculan Bull Demon, tangan Domu yang tertancap di perut Kang Guru langsung dilepas. Melihat Domu yang kini menjadi musuhnya, Bull Demon mengatakan jika saat itu Xiu belum menghabisinya, namun Domu tidak menghargai hidupnya dan kembali ke tempat ini. Mendengar kata-kata tersebut, Domu pun tertawa terbahak-bahak. Lalu setelahnya, ia mengungkapkan jika kedatangannya adalah untuk melakukan pembalasan. Dengan demikian, Domu berencana untuk menghancurkan lokasi itu sebagai langkah awal. Menurutnya, jika ia tidak dapat menguasai daerah itu, maka tidak ada orang lain yang berhak memilikinya. Lalu, ia bertekad untuk memenggal kepala Xiu. Mendengar bacotan Domu, Bull Demon dengan cepat mengaktifkan kemampuan gravitasinya, sekaligus menantang Domu untuk mencoba melawan. Tantangan itu langsung direspon oleh Domu dengan melangkah maju untuk menyerang dengan pukulan. Melihat jika Domu masih bisa bergerak meskipun di bawah tekanan gravitasi Bull Demon, Kang Guru sangat terkejut. Sementara itu, Bull Demon segera meningkatkan tekanan gravitasi hingga 30%, yang mana itu membuat Domu jatuh ke tanah. Menyaksikan kejadian itu, Bull Demon merendahkan Domu dengan menyatakan jika gravitasinya bisa membuat God berlutut. Mendengar ejekan tersebut, Domu merasa sangat marah dan berupaya untuk bergerak. Namun, Bull Demon tidak memberinya kesempatan dan segera menginjaknya. Tidak menunggu lama, Bull Demon melanjutkan serangannya dengan kapak.
Meski serangannya mengenai Domu dengan tepat, dari balik asap, Domu bangkit kembali dan segera menciptakan banyak bola spiritual. Di sisi lain, Bull Demon juga bersiap untuk menyerang. Dalam sekejap, kedua serangan mereka bertemu, menghasilkan ledakan yang dahsyat. Dari ledakan tersebut, Domu terdorong mundur dan terluka. Bahkan, kanguru yang berada jauh di tempat itu juga terkena dorongan akibat kuatnya benturan antara keduanya. Begitu ledakan reda dan kabut asap berkurang, Domu muncul kembali dengan beberapa luka di badan. Ia menyatakan jika Bull Demon memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan kanguru. Dengan segera, kanguru pun merasa sangat terkejut karena Domu masih mampu bertahan dari serangan yang hebat itu. Sementara itu, Bull Demon langsung memperkenalkan dirinya sebagai Great Beast kedua dari Misty Mountain. Mendengar pernyataan itu, Domu juga memperkenalkan dirinya sebagai God dengan peringkat ke-7 di dunia tersebut. Selain itu, Domu menegaskan jika kekuatannya hampir mencapai peringkat 6, bersamaan dengan perubahannya yang kembali terjadi. Ketika Bull Demon mengamati bentuk baru itu, Domu melanjutkan untuk menyatakan jika ada kesamaan di antara mereka berdua, yaitu keduanya menggunakan senjata berbentuk kapak. Merasa jengkel dengan tingkah laku Domu yang terlalu banyak bicara, Bull Demon segera melompat dan mengayunkan kapak yang dimilikinya. Ketika senjata mereka bertabrakan, Bull Demon kembali meningkatkan gaya gravitasi sekitar sebesar 40%. Dari pertarungan tersebut, ditambah dengan berat gravitasi yang menyelimuti, pijakan mereka menjadi tidak stabil. Namun tiba-tiba, Domu menggunakan tangan lainnya untuk memberikan pukulan yang tepat di wajah Bull Demon. Dari kejadian itu, Bull Demon terkejut dan mulai meragukan efektivitas gravitasi terhadap lawannya yang satu ini. Di sisi lain, Domu yang berhasil mendorong Bull Demon mundur, mengakui kehebatannya dan bahkan menawarkan untuk bergabung dengannya. Mendengar tawaran yang disampaikan oleh Domu, Bull Demon justru merasa sangat marah dan mempertanyakan apakah lawannya itu berusaha untuk menghinanya. Karena menurut Bull Demon, hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Setelah itu, Bull Demon menguatkan gravitasi di tempat tersebut hingga mencapai 70%. Karena ia merasa gravitasi 40% masih belum cukup efektif untuk melawan Domu. Pada saat itu, Bull Demon teringat kembali pada peperangan pertama antara kelompok Xiu dengan umat manusia yang ada di bumi. Pada peperangan tersebut, semua pengikut Xiu mengalami kematian, kecuali dirinya dan beberapa orang lainnya. Menyadari jika dirinya belum sepenuhnya mempertaruhkan nyawa selama ini, Bull Demon bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Meskipun berada pada jarak yang cukup jauh, kanguru masih dapat merasakan tekanan yang kuat dari kemampuan gravitasi yang dipakai oleh Bull Demon. Bahkan, para suku barbarian yang sedang bertarung melawan para pengikut Domu juga dapat merasakan tekanan tersebut. Dengan kondisi itu, Domu menyadari jika ia harus menjauh dari jangkauan serangan Bull Demon. Akan tetapi, itu cukup tidak memungkinkan, karena untuk bergerak saja sudah merupakan hal yang sangat menyulitkan. Dan tiba-tiba sebuah batu besar langsung jatuh di atas Domu. Akan tetapi batu besar itu masih dapat dihancurkan oleh Domu dengan menggunakan kapaknya. Melihat hal itu, Bull Demon segera maju dan segera mengibaskan kapaknya ke arah Domu secara langsung. Namun serangan itu masih belum dapat dihindari oleh lawannya. Yang mana Domu berkata jika gravitasi milik Bull Demon tidak memiliki efek yang cukup saat dihadapkan dengan elemen cahaya. Selain itu, ia juga menyadari jika saat ini Bull Demon sedang tidak dalam kondisi primanya. Mendengar semua itu, Bull Demon balik menantang Domu untuk melihat siapakah yang akan tumbang terlebih dahulu. Di mana ketika Domu melancarkan serangan spiritual energi, Bull Demon langsung melemparkan kapaknya untuk membelah serangan tersebut. Dan setelahnya, Bull Demon menggunakan Beast Fisik yang langsung berlari mendekat ke arah lawannya. Domu yang berusaha bergerak di bawah tekanan gravitasi menyadari jika Bull Demon menggunakan gravitasi untuk meningkatkan kecepatan larinya. Dengan begitu, serangan Bull Demon yang mengarah kepadanya akan menjadi jauh lebih kuat. Sehingga Domu berencana untuk mengakhiri semua ini secepat mungkin karena konsumsi spiritual di sana terlalu besar. Namun saat Bull Demon tepat berada di hadapan Domu, ia langsung menyatakan jika dirinya merupakan pelindung dari semua bawahan Xiu. Mendengar pernyataan itu, Domu berkata jika ia tidak peduli dengan semua itu sambil bersiap untuk menggunakan kemampuan yang sama saat ia memenggal kepala White Dragon dan melawan Xiu.
Kanguru yang melihat gravitasi yang ada di sana mulai menipis, segera berteriak keras memerintahkan Bull Demon untuk menghindar. Akan tetapi, Bull Demon tidak menghiraukan teriakan itu dan tetap berdiri tenang. Hingga saat serangan Domu sudah sangat dekat, Bull Demon menyebutkan teknik Black Hole miliknya. Di mana di saat teknik itu muncul, Domu menjadi sangat terkejut karena kekuatan spiritualnya terhisap habis. Sedangkan Bull Demon lanjut menjelaskan jika gravitasi sebenarnya tidaklah menipis, tapi black hole lah yang menyerap semuanya. Hingga seketika Bull Demon segera maju dan menancapkan tangannya di dada Domu hingga berlubang. Akan tetapi, di saat itu, Bull Demon langsung merasakan jika Domu menyerap skill yang digunakannya. Bersamaan dengan itu, Domu berkata jika dalam hal pertarungan jarak dekat, dirinya tidak akan pernah terkalahkan. Yang mana tinju kanan Domu langsung menghantam kepala Bull Demon. Namun, Bull Demon tidak menerimanya begitu saja dan langsung membalas dengan tinjuan yang kembali menghantam dada Domu hingga ia terpental dan muntah darah. Sayangnya, hal itu belum dapat membuatnya tumbang dan justru kembali menyerang dengan kemampuan God Fist miliknya. Melihat lawannya yang kesulitan, Domu berteriak keras memerintahkan Bull Demon untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Karena jika hanya dengan kekuatan yang sekarang ditunjukkan saja, Bull Demon tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Bull Demon yang mendengar semua bacotan tersebut menyadari jika ia telah meningkatkan gravitasi di sana sebesar 80%. Akan tetapi, sepertinya tingkatan gravitasi itu tidaklah terlalu berarti bagi lawannya. Sedangkan black hole yang sebelumnya ia gunakan hanya dapat menyegel beberapa kemampuan milik Domu. Dengan begitu, Bull Demon berusaha berpikir keras tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Belum lagi kekuatan spiritual yang dimilikinya saat ini sudah sangat sedikit. Bahkan ia tidak tahu akan dapat bertahan seberapa lama lagi. Namun Bull Demon segera menghentikan semua pemikirannya karena ia menyadari jika tidak ada waktu untuk itu semua. Sehingga ia langsung berteriak untuk mengajak Domu memulai pertarungan mereka yang sesungguhnya. Mendengar ajakan tersebut, Domu segera menerimanya dengan memancarkan aura api di sekeliling tubuhnya. Dengan begitu, benturan tinju mereka segera terjadi. Sedangkan kanguru yang memperhatikan itu semua berteriak memberi semangat kepada Bull Demon untuk menghabisi lawannya. Sambil benturan tinju terjadi, Bull Demon masih terus meningkatkan tekanan gravitasi hingga 90%. Meski begitu, Domu malah menjadi lebih bersemangat dan berkata jika itulah pertarungan yang sesungguhnya, serta karena momen seperti itu jugalah ia menjadi God of War. Dari benturan pukulan mereka, sebagian perut dari Bull Demon telah terkoyak habis, sedangkan seluruh tubuh Domu juga telah terluka sangat parah. Melihat kondisi itu, Bull Demon semakin penasaran dengan lawannya yang masih bisa bertarung. Bahkan ia menduga jika lawannya itu memiliki tubuh yang kebal akan rasa sakit. Akan tetapi, Bull Demon kembali membulatkan tekadnya dan menyebutkan dalam hati jika dirinya adalah pelindung. Dan sebagai seorang pelindung, ia tidak akan membiarkan rekannya mengalami perasaan hancur karena perpisahan antara hidup dan mati. Yang mana seketika, Bull Demon kembali melancarkan pukulannya menggunakan teknik gravitasi 110% dan 120% tepat ke arah tubuh lawannya. Hingga akhirnya saat menggunakan Super Gravity Punch pada pukulannya, Bull Demon berkata jika ia tidak akan membiarkan Domu meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Karena jika Domu masih hidup, maka ia akan menjadi ancaman bagi kelompok Xiu di masa depan. Sehingga demi melindungi semua rekannya, dirinya melancarkan pukulan terakhir menggunakan semua kekuatan yang tersisa. Yang mana dari serangan itu, perut Domu menjadi berlubang besar. Akan tetapi, Domu masih tertawa keras karena menurutnya Bull Demon yang vitalitasnya telah terbakar tidak akan dapat membunuhnya. Tanpa mempedulikan ucapan itu, Bull Demon tetap menggunakan vitalitas dan energi spiritual dalam tubuhnya untuk melenyapkan tubuh Domu. Dan dari apa yang terjadi, Domu tidak menyangka jika dirinya akan mati di tangan lawan seperti Bull Demon. Hingga akhirnya Domu lenyap dan Bull Demon berhasil mengalahkan salah satu god. Setelah pertarungan sengit antara Bull Demon dan Domu sebelumnya, saat ini Kanguru segera menghampiri Bull Demon untuk memberikan selamat.
Namun tiba-tiba sesuatu yang terbang dengan sangat cepat langsung menuju tempat mereka. Yang mana ternyata sosok itu adalah Peregrine Falcon yang sayapnya sudah terluka cukup parah. Ketika Bull Demon bertanya tentang sayap itu, Peregrine Falcon berkata ia tidak apa-apa dan masih dapat menahannya. Setelahnya, Peregrine Falcon memerintahkan Bull Demon untuk tetap di sana demi menstabilkan kondisi peperangan kecil yang masih terjadi. Selain itu, ia juga meminta kepada Bull Demon untuk segera menghancurkan menara hitam yang ada di bawah kakinya. Begitu selesai menyampaikan semua pesan itu, Peregrine Falcon kembali melesat pergi sambil berkata jika ia harus segera pergi untuk menyampaikan informasi kepada yang lainnya. Bersamaan dengan kepergian Peregrine Falcon, Bull Demon kembali mengangkat kapaknya dan mencoba mengarahkannya ke menara hitam yang ada di bawah kakinya. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Bull Demon, para minion Xenos langsung bergerak untuk menghentikan Bull Demon dengan memanjat menara. Sedangkan Bull Demon yang bersiap untuk kembali melancarkan serangan, memerintahkan Kanguru untuk segera pergi. Di mana itu semua agar tidak ikut hancur bersamaan dengan menara. Setelah berpikir sejenak, Kanguru menyetujuinya dan segera pergi sambil meminta Bull Demon untuk tidak mati. Hingga akhirnya bersamaan dengan para minion Xenos yang tiba di sana, Bull Demon langsung menghantamkan kapaknya ke menara hingga hancur berkeping-keping. Sedangkan Bull Demon yang telah kehabisan tenaga menjadi terduduk lemas dan berkata jika ia menyerahkan sisanya kepada rekan-rekannya yang lain. Hingga akhirnya ia pun kehilangan kesadaran. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semuanya yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.